Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ulhak dengan NIM 21133092 dari Prodi D3 Akuntansi dengan mata kuliah Statistik. Baiklah, di sini saya menjelaskan video materi untuk melengkapi tugas wajib saya, yaitu di mata kuliah Statistik. Materi yang akan saya bawa yaitu penelitian menggunakan data statistik, yaitu dengan yang berjudul yaitu hubungan antara pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat siswa kelas 4 SD Negeri 03 Kota Pagar Alam. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari tujuan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat siswa kelas 4 SD Negeri 03 Kota Pagar Alam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode korelasional. Populasi dan penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SDN 03 Pagar Alam. Sampel yang diambil pada penelitian ini yaitu berjumlah 35 orang yang diambil melalui pengambilan sampel random sampling. Selanjutnya yaitu teknik analisis data yang digunakan adalah uji hipotesis dengan menggunakan korelasi produk momen. Dan hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa R hitung yaitu 0,515 lebih besar R tabel dengan taraf signifikannya 5%, yaitu 0,334. Maka antara variabel X dan variabel Y memiliki hubungan yang cukup kuat sehingga HA-nya diterima, artinya terdapat hubungan yang cukup kuat antara pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat siswa kelas 4 SDN 03 Kota Pagar Alam. Dengan uji signifikasi atau yang disebut dengan atau yang dilambangkan dengan T, didapatkan hasil bahwa hubungan pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat memiliki hubungan yang signifikasi atau yang signifikan. Selanjutnya, hasil dari perhitungan statistik diperoleh sumbangan variabel X terhadap Y yaitu sebesar R2 sama dengan 0,2652. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan dalam keluarga memberikan kontribusi sebesar 26,52% terhadap sikap rasa hormat siswa kelas 4 SDN 03 Kota Pagar Alam. Selanjutnya itu, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode penelitian yaitu penelitian korelasional, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SDN 03 Kota Pagar Alam, yang itu pada semester genap, yang berjumlah yaitu 81 orang yang terdiri dari kelas 4A dengan jumlah siswa 39 orang dan kelas 4B dengan jumlah siswa yaitu 42 orang. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas 4 dengan jumlah sampel yaitu yang seperti kita jelaskan di awal tadi itu berjumlah 35 orang atau 35 siswa yang terdiri dari kelas 4A sebanyak 15 orang dan 4B sebanyak 20 orang. Teknik yang digunakan untuk mengambil sampel pada penelitian ini adalah menggunakan teknik simple random sampling. Dan pengambilan anggota sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan cara undian. Sedangkan sampel yang digunakan untuk uji coba instrumen adalah siswa kelas 4A dan 4B di SD Negeri 58 Kota Pagar Alam yang dipilih secara acak sebanyak 30 orang. SDN 58 Kota Pagar Alam yaitu sebagai lokasi uji coba instrumen karena memiliki akreditasi A dan lokasi SD tersebut berdekatan dengan SD Negeri 03. Sehingga memiliki karakteristik yang sama. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yang terdiri dari analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial.
Nah, data penelitian ini meliputi data yang diperoleh dari persebaran kuesioner dengan menggunakan skala sikap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata pendidikan dalam keluarga yaitu sebesar 91,65 dan sikap rasa hormat sebesar 97,11. Median pendidikan dalam keluarga yaitu senilai 92,31, sedangkan sikap rasa hormat yaitu senilai 96,50. Nah, modus pendidikan dalam keluarga yaitu sebesar 90, sedangkan modus sikap rasa hormat sebesar 100. Nilai tertinggi pendidikan dalam keluarga yaitu sebesar 110, sedangkan nilai terendah yang didapatkan yaitu sebesar 69. Nilai tertinggi sikap rasa hormat sebesar 120 dan nilai terendah sebesar 76. Semakin sama nilai median modus suatu data, maka semakin normal data tersebut. Selanjutnya itu, pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria jika nilai D hitung terbesar di tabel, maka dinyatakan penyebaran data berdistribusi tidak normal. Jika nilai D hitung terbesar lebih kecil di tabel, maka dinyatakan penyebaran data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau IFT, untuk variabel pendidikan dalam keluarga itu sebesar 0,022. Sedangkan untuk variabel sikap rasa hormat itu Dmax yang didapatkan yaitu sebesar 0,015. Dengan taraf signifikasi yaitu 5% dan N sama dengan 35 diperoleh di tabel. Itu sama dengan 0,224. Karena nilai dihitung IFT FSI itu lebih kecil di tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Setelah mencari kenormalan data, selanjutnya adalah menentukan N-homogenitas data. Pada uji homogenitas juga didasarkan pada ketentuan pengujian hipotesis yang homogenitas, yaitu jika nilai F hitung lebih kecil F tabel, maka kedua kelompok sampel dinyatakan memiliki varians yang homogen, dan jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka kedua kelompok sampel dinyatakan memiliki varians yang tidak homogen. Berdasarkan hasil uji homogenitas sebesar 1,022. Pada taraf signifikannya itu 5% dengan DK1-nya yaitu sama dengan 35 dan DK2-nya yaitu 35 diperoleh F tabelnya yaitu 1,84. Karena nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel tersebut itu bersifat homogen. Selanjutnya itu, pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan teknik korelasi produk moment. Uji ini untuk menguji hubungan antara pendidikan dalam keluarga atau bisa kita simbolkan dengan X dengan sikap rasa hormat yang bisa kita simbolkan dengan Y, itu siswa kelas 4 SD Negeri 03 Kota Pagar Alam. Pengujian hubungan ini berdasarkan kriteria pengujian yaitu jika RXY lebih kecil R tabel, maka terdapat korelasi antara variabel X dan Y. Namun jika RXY lebih besar R tabel, maka tidak terdapat korelasi antara variabel X dan Y. Dengan taraf signifikasi 5% dan N sama dengan 35, maka diperoleh R tabelnya yaitu sebesar 0,334. Selanjutnya itu hasil perhitungan data menggunakan rumus korelasi produk moment agar bisa diketahui berapa besar koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. Melalui perhitungan tersebut diperoleh hasil RXY atau R hitung sebesar 0,515 dengan taraf signifikan 5% didapat di tabelnya itu sebesar 0,334. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa R hitung R tabel sehingga dapat dikatakan bahwa variabel X memiliki hubungan dengan variabel Y, maka pendidikan dalam keluarga memiliki hubungan dengan sikap rasa hormat siswa kelas 4 SDN 03 Kota Pagar Alam.
Selanjutnya itu, berdasarkan hasil hipotesis hubungan pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat, siswa kelas 4 SD Negeri 03 Kota Pagar Alam, itu menggunakan uji statistik diperoleh RXC sama dengan 0,515. Sumbangan yang diberikan oleh pendidikan dalam keluarga dihitung menggunakan perhitungan statistik itu sama dengan R2 sama dengan 0,2652 sehingga diperoleh hasil sumbangan pendidikan dalam keluarga terhadap sikap rasa hormat itu sebesar 26,52%. Dan signifikasi yang diberikan oleh pendidikan dalam keluarga dihitung menggunakan perhitungan statistik sehingga diperoleh hasil signifikasi pendidikan dalam kekeluargaan terhadap sikap rasa hormat siswa kelas 4 SDN 03 Kota Pagar Alam sebesar 3,451. Hasil pengujian normalitas pendidikan dalam keluarga menunjukkan dihitung terbesar yaitu sebesar 0,022 dan detabel sebesar 0,224. Hal ini berarti bahwa pendidikan dalam memiliki data yang normal karena dihitung terbesar lebih besar dibandingkan dengan detabel. Hasil pengujian normalitas sikap rasa hormat menunjukkan dihitung terbesar yaitu sebesar 0,015 dan detabel dengan taraf signifikasi yaitu 5% sebesar 0,224. Hal ini berarti bahwa sikap rasa hormat memiliki data yang normal karena dihitung terbesar lebih besar dibandingkan dengan detabel. Maka, hal ini berarti bahwa variabel X berhubungan dengan variabel Y sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan dalam keluarga memiliki hubungan dengan sikap rasa hormat siswa kelas 4 SD Negeri 03 Kota Pagar Alam. Uji signifikan variabel X dan Y menunjukkan T hitung sebesar 3,451 dengan T tabel dengan taraf signifikasinya itu 5% sebesar 2,042. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penampilan materinya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.